Hai guys, pada video kali ini saya akan share bagaimana cara mengobati eksim yang ada pada tangan maupun eksim yang ada pada kaki. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis ya guys. Oke guys, jadi aku mengidap eksim ini sudah lama, sudah puluhan tahun. Dan berbagai macam pengobatan sudah aku coba, mulai dari dokter spesialis kulit, ke tabib, ke dukun, ke orang pinter, semua apalah sudah aku coba, cuma memang belum berhasil. Dan eksim itu selalu kambuh guys. Jadi eksim aku itu awalnya ada di lekukan kaki ya, di kaki kanan kiri, semuanya itu kena eksim semua, dan itu sangat gatel. Kulitnya itu menjadi menebal dan kering. Dia itu kalau sudah parah dia akan semakin gatel dan akhirnya bisa infeksi atau bernanah. Kalau sudah parah, eksim itu akan merambat pada tangan saya guys. Jadi tangan saya ini yang sebelah sini sama sebelah sini, dua-duanya kanan kiri akan muncul benih-benih eksim. Dan lama-kelamaan eksim di tangan ini juga akan semakin parah. Dan kalau dilihat itu tangan saya itu jadi jijik ya kalau lihat tangan saya sendiri karena sudah parah eksimnya. Hingga akhirnya saya menemukan pengobatan eksim yang menurut saya itu lebih murah, lebih efektif, dan dia itu alami. Jadi aman kalau saya menggunakan pengobatan ini berkali-kali. Teman-teman cukup siapkan jeruk nipis, bubuk bawang putih, dan pelembab kulit. Akan saya jelaskan bagaimana cara mengobati eksim di tangan dan di kaki menggunakan bahan-bahan tersebut. Dan cara ini saya sebenarnya meniru dari food combining ya, yaitu cara makan yang benar. Karena selama ini kita itu cara makannya salah guys. Dan itu memperburuk kesehatan kita, memperburuk eksim kita. Oke, kita langsung bagaimana cara mengobati eksim yang ada di tangan maupun di kaki. Yang paling pertama atau yang paling awal teman-teman yang harus lakukan adalah teman-teman harus menjauhi pantangan-pantangan atau hal-hal yang bisa memicu atau memperparah eksim teman-teman. Mungkin dari makanan atau benda-benda tertentu atau merek-merek skincare tertentu yang membuat eksim teman-teman itu semakin parah. Atau mungkin bisa juga menjauhi stres. Mungkin kalau stres, eksim teman-teman itu semakin parah. Jadi jauhi hal-hal yang seperti itu. Kalau saya contohnya selama ini saya kalau makan telur itu pasti gatel, makan udang pasti gatel, makan ikan pasti gatel, makan ayam pasti gatel. Jadi saya harus berusaha menjauhi makanan-makanan itu atau pantangan-pantangan itu sehingga eksim saya itu tidak semakin parah atau getting worse. Setelah kita bisa menjauhi pantangan-pantangan ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus rajin minum jeruk nipis tiap pagi sebelum sarapan. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman itu siapkan 3 butir jeruk nipis dan air hangat. Kemudian buat wedang jeruk nipis. Kalau bahasa Jawanya itu wedang jeruk nipis. Jadi teman-teman harus buat minuman jeruk nipis tiap pagi di air hangat sebelum sarapan, teman-teman. Kenapa sebelum sarapan? Pada saat kita baru bangun, tubuh kita atau perut kita itu belum kemasukan apa-apa, sehingga kalau kita langsung minum jeruk nipis, nanti pencernaan itu akan fokus mencerna jeruk nipis tersebut, sehingga gizi-gizi yang ada pada jeruk nipis itu akan lebih sempurna dicerna oleh pencernaan kita. Karena di jeruk nipis itu kandungannya sangat bagus, terutama vitamin C-nya. Dia itu sangat baik sekali untuk eksim guys, dan lebih aman juga untuk ginjal kita. Bagaimana kalau semuanya belum terbiasa minum jeruk nipis tiap pagi sebelum sarapan? Teman-teman bisa latihan dulu, atau kalau memang tetap gak kuat ya gak apa-apa, makan dulu atau dikasih gula langsung diminum, itu gak masalah. Cuma menurut saya efeknya mungkin kurang maksimal ya, tapi gak apa-apa, teman coba aja seperti itu. Dan untuk selanjutnya yang kedua adalah aku biasanya menggunakan bubuk bawang putih kalau lagi luka parah karena eksim. Ini khusus untuk teman-teman yang sering infeksi ya eksimnya. Jadi biasanya kan kalau kita garuk-garuk itu kemudian kalau parah dia itu akan menjadi infeksi. Jadi untuk mencegah itu biasanya luka-luka yang bekas saya garuk itu saya olesi dengan bubuk bawang putih. Karena dengan bawang putih itu dia itu merupakan antibiotik alami yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan infeksi. Sehingga lumayan membantu untuk mengurangi penyebaran maupun untuk mencegah eksim semakin parah. Yang ketiga adalah pelembab.
Jadi setiap hari saya menggunakan pelembab itu sebelum tidur, tiap malam sebelum tidur, kemudian setiap pagi sebelum berangkat kerja atau setelah mandi. Jadi pemakaian sehari itu 2 kali ya guys. Manfaat pelembab untuk kulit eksem itu menurut saya banyak sekali ya. Antara lain bisa mengurangi rasa gatal kalau kita ngasih pelembab pada kulit yang terkena eksem, dan dia itu bisa memperbaiki tampilan kulit yang terkena eksem. Jadi kalau semuanya belum dikasih pelembab itu kelihatan sangat kering atau warnanya itu sangat beda sekali dengan kulit yang ada di sekitarnya. Dan bila dikasih pelembab itu akan memperbaiki tampilan kulit yang terkena eksem. Dan dia juga bisa membuat kulit kita itu yang kering menjadi lebih sehat. Karena kulit yang sehat itu adalah kulit yang lembab guys, gak kering-kering banget. Jadi jaga sebisa mungkin teman-teman tiap hari melakukan treatment atau pengobatan yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk masalah pantangan mungkin bisa sekali-kali cuti dari pantangan. Mungkin teman-teman ada pantangan makan telur atau ayam atau ikan, jadi sesekali kita cuti, kita makan ayam, kita makan ikan, atau kita berhenti sementara lah menjauhi pantangan. Yang penting setelah ada tanda-tanda eksem itu akan kambuh, teman-teman berhenti lagi sampai eksem itu membaik. Jadi kita jaga agar eksem kita itu tidak sampai terlalu parah. Karena kalau terlalu parah kita nggak bisa melakukan treatment ini dengan cara biasa. Karena kalau sudah parah kita harus melakukan pengobatan ke dokter. Kita tidak bisa melakukan pengobatan itu sendiri. Apalagi kalau eksemnya sudah tahap infeksi, maka itu perlu penanganan dari dokter dan dibutuhkan penanganan yang lebih serius lagi. Teman-teman setelah melakukan treatment ini setiap hari, maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya setelah 3 minggu atau 1 minggu, tergantung dari keadaan teman-teman masing-masing. Karena kesehatan setiap orang itu berbeda-beda, karena respon tubuh orang itu berbeda-beda. Dan tentu saja kalau treatment ini berhenti dan teman-teman kalau sudah sembuh kemudian berhenti, nanti eksemnya akan kambuh lagi. Karena eksem itu memang nggak bisa sembuh, walaupun beberapa orang yang mengatakan eksemnya itu bisa sembuh, tapi ada beberapa orang itu memang eksemnya nggak bisa sembuh. Contohnya seperti saya, kalau berhenti melakukan treatment ini, maka eksem saya akan kambuh lagi guys. Jadi saya berharap teman-teman melakukan treatment ini setiap hari dan tidak berhenti. Mungkin boleh berhenti 1-2 hari atau 3 hari, itu nggak masalah. Tapi nanti teman-teman menggunakan treatment ini lagi agar eksem kita itu tidak semakin parah dan tidak kambuh lagi. Oke, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Anggun Nursabil. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.